to make his way in for Finland. To make his way in for Finland. In some distress by the look of things. Well, players knew straight away that was a heavy fall. Is hot off the press. And this is a country with a social conscience. Teman-teman semua, sebagai seorang pencinta sepak bola, saya pribadi turut prihatin dengan apa yang menimpa seorang pesepak bola timnas Denmark, Christian Eriksen, yang kita ketahui bersama dalam laga perdana di grup B Euro 2020 melawan Finlandia semalam. Dia terjatuh tiba-tiba di lapangan, dan ini merupakan pukulan telak bagi tim Denmark, karena ini merupakan pertandingan perdana dan seorang rekan mereka harus mengalami sebuah musibah. Dan juga bagi semua pesepak bola dan bahkan bagi kita sebagai penggemar sepak bola. Dan ini merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Khusus juga kita saksikan bersama apa yang dilakukan oleh rekan setimnya sekaligus sebagai kapten kesebelasan Denmark, yaitu Simon Kjær, di mana aksi yang dia lakukan sangat begitu terpuji dan luar biasa, sehingga dari aksi awal suatu tindakan yang dilakukan oleh Simon Kjær itu membantu dalam pemulihan Christian Eriksen sebelum dia mendapatkan bantuan medis. Oleh karena itu, pada video kali ini saya ingin berbagi suatu tindakan yang sederhana yang dapat dilakukan oleh semua orang, bukan hanya oleh tenaga medis, tetapi oleh siapa saja, yaitu ketika diperhadapkan dengan situasi yang mungkin mirip dengan apa yang dialami oleh Christian Eriksen melalui satu tindakan yang namanya bantuan hidup dasar ketika kita berhadapan dengan kasus-kasus jatuh tiba-tiba atau henti jantung tiba-tiba seperti kasus ini. Saya berharap teman-teman semua menyaksikan video ini dengan baik dari awal sampai dengan akhirnya, agar setiap langkah yang mungkin akan saya bagikan bisa teman-teman tangkap, bisa teman-teman pahami, dan tentu itu bisa membawa suatu pengetahuan yang baik pada kita, dimana ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang mungkin mirip seperti apa yang dialami oleh Christian Eriksen, maka kita bisa melakukan juga tindakan yang benar dan efektif, dan itu pasti akan sangat membantu untuk pemulihan orang-orang yang mengalami kejadian seperti itu. Teman-teman semua, ketika kita melakukan bantuan hidup dasar yang efektif dan benar, itu akan memberikan 25 sampai dengan 33% output daripada jantung itu bisa kembali normal. Kita ketahui bahwa jika sirkulasi darah kita terhenti 4 sampai dengan 6 menit, maka itu dapat menyebabkan kerusakan pada otak secara permanen. Oleh karena itu diperlukan suatu tindakan yang cepat, di mana kita bisa melakukan resusitasi jantung paru agar bisa membantu seseorang itu mempunyai suatu prognosis atau suatu pemulihan yang akan lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, sekali lagi, saksikan dengan baik video ini, semoga ini membantu kita semua. Ketika kita bertemu atau melihat ada seseorang yang tiba-tiba terjatuh, hal pertama yang harus kita pastikan sebelum kita menolong bahwa lingkungan tempat kita akan menolong orang tersebut itu aman. Kenapa? Karena jangan sampai ketika kita menolong, tetapi keselamatan kita malah yang terancam. Seperti orang yang jatuh di dalam air, tiba-tiba jatuh dalam air, atau orang yang tiba-tiba jatuh di pinggir jalan. Jadi kita harus memindahkan korban atau pasien itu ke tempat yang aman terlebih dahulu sebelum kita menolong. Hal kedua, kita harus memastikan
kesadaran daripada orang tersebut atau korban tersebut dengan cara yaitu menepuk bagian dada atau bagian belakang sambil memanggil tuan atau nyonya. Kita melihat apakah ada respon atau tidak. Kalau ada respon, berarti pasiennya itu sadar. Langkah selanjutnya, ketika kita menemukan pasien ini sadar, yang kita lakukan selanjutnya adalah memastikan jalan napas itu terbuka atau jalan napasnya itu bebas. Biasanya memang bagian lidah ini yang terjatuh ke bagian belakang, dan itu kita harus bantu untuk menariknya agar jalan napasnya bebas. Kemudian kita posisikan korban atau pasien ini pada yang namanya posisi pemulihan, seperti contoh gambar ini. Selanjutnya kita langsung memanggil bantuan untuk penanganan medis selanjutnya. Kasus kedua, jika kita sudah mengecek kesadaran, kita tepuk-tepuk atau kita panggil nama bapak atau nyonya, tetapi tidak ada respon, berarti kita asumsikan pasien ini dalam kondisi yang tidak sadar. Tindakan apa yang harus kita buat? Yang pertama, tentu kita harus berteriak untuk meminta bantuan agar segera petugas medis bisa dihubungi dan datang menolong. Dalam waktu menunggu petugas medis datang, tentu kita tidak hanya berdiam diri, tetapi ada hal yang dapat kita lakukan untuk melanjutkan pertolongan kepada korban atau pasien ini. Yang pertama, kita membebaskan jalan napas. Tindakan yang bisa kita lakukan, yang pertama, memposisikan kepala seperti ini, yaitu teknik yang namanya head tilt chin lift. Yang kedua, ada teknik yang namanya jaw thrust. Sesudah posisi kepala seperti ini, kita lakukan pemeriksaan look, listen, and feel. Look artinya melihat, yaitu dengan posisi seperti ini kita melihat pergerakan dinding dada. Apakah ada pergerakan dinding dada. Kemudian listen kita mendengar apakah ada bunyi nafas daripada korban, yaitu ketika kita mendekatkan telinga kita pada hidung korban atau mulut korban. Kemudian feel yaitu kita merasakan apakah ada nafas yang keluar dari hidung maupun daripada mulut penderita. Jadi itu yang bisa kita lakukan, look, listen, and feel. Jadi melihat, merasakan, mendengar, dan merasakan. Nah, jika kita telah melakukan itu dan kita tidak melihat ada pergerakan dada, kita tidak mendengar ada bunyi nafas, ataupun kita tidak merasakan ada bunyi nafas, kita asumsikan bahwa pasien ini dalam kondisi yang tidak bernapas. Apa yang kita mesti buat? Yang pertama, kita mesti pastikan kembali jalan napas daripada pasien ini bebas. Kita lihat seperti yang saya katakan tadi, biasanya yang paling sering adalah lidah ini yang jatuh ke bagian belakang ketika seseorang tidak sadar. Tentu yang kita buat adalah kita harus menarik lidah agar jalan napas itu terbuka. Atau mungkin ada penyumbat-penyumbat yang lain yang kita lihat yang mungkin menyumbat jalan napas, dan itu kita harus segera bebaskan. Jika pasiennya kita setelah lakukan pengecekan look, listen, and feel dan kita nyatakan dia bernapas, maka kita akan kembali kepada algoritma kita yang pertama pada pasien sadar, yaitu mempertahankan jalan napas dan menempatkan pasien pada posisi yang namanya posisi pemulihan. Setelah kita memastikan bahwa jalan nafas itu aman, tidak ada sumbatan, tetapi pasiennya tetap tidak bernafas, maka kita akan melanjutkan pertolongan kita pada tindakan selanjutnya, yaitu memberikan bantuan nafas. Kita berikan bantuan nafas sebanyak 2 kali dengan durasi 1,5 sampai dengan 2 detik dari mulut ke mulut. Kemudian kita melakukan perabaan pada arteri karotis, kita rasakan denyut nadi di bagian leher, apakah teraba atau tidak. Kita bisa lakukan ini kurang lebih 5 sampai dengan 10 detik. Jika kita tidak meraba ada nadi karotis, denyutannya, maka kita akan lanjut pada langkah selanjutnya, yaitu kompresi dada atau pijat jantung luar. Seperti apa cara melakukannya? Yang pertama, kita tentukan tangan kita yang kuat apa. Seperti saya adalah tangan kanan, maka tangan kanan akan ada di bagian bawah dan tangan kiri saya akan ada di bagian bawah, di atas, bagian atas dengan posisi seperti ini. Kemudian bagian telapak tangan, bagian pangkal ini akan saya letakkan di bagian tengah dada. Pada laki-laki itu setara dengan kedua puting susu, yaitu di bagian sini. Pada perempuan, yaitu kita mengukurnya dari sudut segitiga dada
2 jari di atas itu, maka kita letakkan telapak tangan kita pada bagian atasnya. Seperti ini. Kemudian melakukan kompresi dengan kedalaman kurang lebih 4 sampai dengan 5 cm. Ini kita memperkirakan saja. Dengan 30 kompresi. 30 kompresi berbanding 2 kali bantuan nafas. Kita bisa lakukan ini sebanyak 5 siklus. 30 kali kompresi, 2 kali bantuan nafas, itu dihitung 1 siklus. Kita lakukan sebanyak 5 siklus, kemudian kita lakukan pengecekan kembali pada arteri karotis. Jika belum ada, maka kita bisa melanjutkan lagi siklus kedua, yaitu 5 siklus berikutnya, sampai bantuan datang. Tentu juga kita berharap tidak akan sampai pada tahap ini bantuan sudah bisa datang, tetapi bisa saja kita kejadian tersebut letaknya jauh daripada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang bisa segera merespon kejadian tersebut. Seperti saya, di lingkungan saya rumah sakitnya jarang, kemudian puskesmas juga mungkin jauh, jadi tidak ada yang bisa kita lakukan ya selain tetap membantu untuk menolong dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Tentu kita juga terbatas. Ketika kita sudah melakukannya itu kurang lebih 3 sampai dengan 5 siklus, 5 kali 5 berarti sudah kurang lebih 25 kali, dan itu tetap tidak berhasil, tentu kita tidak kecewa, tetapi kita bersyukur karena kita sudah bisa melakukan sesuatu tindakan yang berharga bagi orang atau korban ini. Dan tentu kita semua berharap bahwa ketika kita melakukan tindakan ini, maka orang yang kita tolong itu bisa segera tertolong dengan bantuan yang bisa segera datang. Setelah kita melakukan siklus tadi, saya lupa, jika pasiennya kita raba nadi karotisnya ada dan bernapas secara spontan, jangan lupa selalu tempatkan pasien itu pada posisi pemulihan, sekali lagi seperti pada gambar ini. Jadi teman-teman, kira-kira itu yang bisa saya bagikan untuk kita, suatu tindakan yang sederhana yang dapat kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan suatu kejadian seperti apa yang menimpa pemain sepak bola yang tadi saya tunjukkan videonya di awal. Dan bisa jadi satu dari kita akan bertemu dengan kejadian-kejadian seperti ini. Saya berharap video ini akan bisa membantu kita sekalian dan kita bisa menjadi orang-orang yang tetap siap sedia dimanapun untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sambil kita tentu berdoa semoga Christian Eriksen segera pulih dari penyakitnya dan bisa segera kembali untuk membela timnas Denmark. Tentu mungkin bukan di Euro ini atau mungkin pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Semoga video ini bermanfaat, dan teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk diapresiasi, berikan like, dan jika teman-teman merasa ini perlu untuk diketahui oleh orang-orang di sekitar, siapapun teman-teman saudara, silakan di-share dengan melalui media sosial teman-teman sekalian yang ada. Dan jika ada hal-hal yang mungkin kurang atau dikoreksi atau mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar yang tersedia di bawah. Dan tentu saya tetap berharap teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi biar ke depan video-video kesehatan yang ada yang saya bagikan bisa teman-teman saksikan. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk tetap taat pada protokol kesehatan. Jangan lupa selalu membawa masker dan memakai masker dimanapun kita pergi dan berada. Dan jangan lupa membawa sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun. Hindari kontak, hindari bepergian jika tidak terlalu penting, hindari kerumunan. Dan semoga kita semua bebas dari COVID-19. Selamat menyaksikan Euro 2020 yang dilaksanakan 2021. Semoga tim kesayangan teman-teman semua bisa menang. Tapi tentu saya berharap bahwa tim saya akan menang. Nederland, yeah.